مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam seluruh dunia melaksanakan sebuah ibadah yang sangat penting. Ibadah ini adalah ibadah puasa Ramadan. Umat Islam adalah sebagai umat yang melanjutkan ajaran-ajaran agama sebelumnya. Bukti otentik yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa kewajiban puasa adalah sebuah estafeta ajaran keagamaan. Termaktub dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat tersebut disampaikan ada kata-kata umat sebelum kamu. Ini adalah bukti sejarah yang otentik bahwa kita ini umat Islam adalah sebagai kelanjutan dari umat-umat yang sebelumnya yang pernah melaksanakan sebuah ibadah yang namanya ibadah puasa. Tetapi umat Islam menyempurnakan ibadah puasa ini adalah puasa Ramadan sebulan lamanya. Para ulama sepakat bahwa pelaksanaan ibadah puasa tidak dihitung dengan hari, baik 29 ataupun 30 hari, tetapi dihitung adalah 1 bulan. Di bulan puasa Ramadan ini adalah bulan yang diturunkannya kitab suci Al-Quran 15 abad yang lalu. Jumhur ulama menyatakan bahwa tanggal 17 Ramadan adalah tanggal diturunkannya kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ini yang dikaji, yang dibaca, yang dimaknai oleh umat Islam adalah sebagai media bagaimana umat manusia yang beragama Islam bisa melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satunya ibadah puasa. Ibadah puasa ini adalah sebagai bentuk kewajiban kaum muslimin wal muslimat. Di dalam Al-Qur'an juga banyak sekali perintah-perintah yang disampaikan oleh Tuhan. Perintah-perintah tersebut harus dilaksanakan oleh umat manusia. Memang ini adalah sebuah otoritas ketuhanan, sebuah otoritas Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan oleh umat manusia. Tiada lain adalah untuk menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Ramadan ini adalah sebagai upaya, sebagai ikhtiar maksimal bagaimana mereka mendapatkan atau menggapai takwa. Takwa tentunya mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai tahapan-tahapan yang cukup berat, dari mulai hari pertama sampai hari terakhir pelaksanaan ibadah puasa. Tentunya tiada lain adalah untuk mensucikan diri umat manusia yang selama setahun lamanya mereka dengan bebas makan di siang hari, tapi di bulan suci Ramadan mereka menahan hawa nafsu, menahan lapar dan menahan dahaga. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di sini Tuhan mendapatkan posisi yang sangat fungsional. Fungsional dalam arti mendidik makhluknya, fungsional dalam arti menyayangi makhluknya, kemudian memberikan belas kasihan kepada makhluknya. Tetapi kadang-kadang fungsionalitas Tuhan itu adalah memberikan sebuah pengadilan, tetapi pengadilan ini adalah dilaksanakan dalam seadil-adilnya untuk umat manusia. Siapa yang mendapatkan banyaknya peribadatan, disitulah Allah akan mengadili, akan memberikan sebuah reward,
Dan siapa yang tidak melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, janji Allah akan sampai kepada umat manusia berupa ancaman-ancaman, akan diberikan sebuah punishment dari Allah Subhanahu wa taala berupa siksaan neraka, salah satunya itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang dihidupkan oleh Tuhan, kemudian yang diberikan kekuatan daya dan upaya oleh Tuhan, tentunya harus sadar bahwa suatu saat nanti akan kembali kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah ruginya manusia ketika hidup di dunia, ketika berdaya upaya, ketika beraktivitas di dunia dengan berbagai profesi, jabatan, kemudian pangkat, menyia-nyiakan artinya kehidupan di dunia. Arti hidup di dunia ini adalah sebagai perjalanan menuju akhirat. Nah, di bulan suci Ramadan ini, salah satu perjalanan yang cukup melelahkan selama sebulan melaksanakan ibadah puasa, ini adalah simbol atau ini adalah contoh bagaimana tahapan-tahapan menggapai ketakwaan agar mencapai jiwa yang fitri di akhir nanti, menjadi bukti bahwa ibadah kepada Allah itu harus dengan sungguh-sungguh, ibadah kepada Allah itu harus benar-benar dilaksanakan secara ikhlas, secara khusyuk, dan berserah diri kepada Allah. Dan kepada semuanya, untuk melaksanakan ibadah puasa ini adalah sebagai bentuk pengakuan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami sampaikan, semoga bermanfaat di perbincangan yang sangat singkat ini dan menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh